Selamat pagi, perkenalkan saya Renaria Clara Klaus, CGP Angkatan 9 Kabupaten Melaka. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya. Sudah ada di sini Ibu Ari. Ibu Ari ini adalah seorang guru fisika. Selamat pagi Ibu Ari. Selamat pagi Bu Lola. Apa kabar hari ini? Kabar baik hari ini. Apa kabar juga Ibu Lola? Kabarnya juga baik Bu Ari. Jadi Bu Ari terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan percakapan praobservasi kita hari ini dengan harapan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dan juga kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kegiatan ini yaitu adalah untuk kita mengetahui persiapan sejauh mana Ibu sudah lakukan untuk pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dari percakapan praobservasi ini juga menjadi tahap pembelajaran yang baik untuk nantinya Ibu mempraktikkan seluruh tahapan pembelajaran yang sudah Ibu atur, yang sudah Ibu rancang pada RPP Ibu yang sudah Ibu persiapkan. Sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk pagi ini dalam percakapan kita, yaitu yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kelas observasi kita itu seperti apa Ibu? Baik Ibu Lola, jadi tujuan pembelajarannya itu yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memahami pengertian gelombang, menganalisis pengelompokan gelombang, serta menyajikan gelombang transversal, longitudinal, hukum pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi dalam bentuk tulisan dengan tepat. Ya, baik Bu. Jadi untuk yang berikutnya Bu, untuk area pengembangan yang ingin dicapai sebagai fokus pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini seperti apa Bu, yang saya ingin tahu? Baik, jadi untuk area pengembangan itu saya fokuskan ke pengetahuan dan juga fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk pengetahuan yaitu pemahaman murid tentang gelombang dan juga pengelompokan gelombang, dan untuk fokus siswa di sini saya ingin agar anak-anak mengikuti pembelajaran saya secara penuh dan juga aktif. Ya, baik Ibu Ari, untuk saya konfirmasi ulang, jadi fokus ke pengetahuannya dan juga fokus siswa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi untuk pengetahuan itu yaitu pemahaman murid tentang gelombang dan juga pengelompokan gelombang. Kemudian untuk fokus siswa di sini, Ibu Ari ingin agar anak-anak itu lebih fokus mengikuti pembelajaran Ibu, jadi mengikuti pembelajaran secara penuh dan juga aktif. Betul sekali Ibu Lola. Baik Ibu Ari, untuk mencapai tujuan dan juga area pengembangan ini, kira-kira seperti apa nih strategi yang Ibu pakai dalam rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Baik Bu Lola, jadi untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional berbasis budaya positif. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab antar kelompok. Saya juga menggunakan media PowerPoint untuk pembelajaran saya. Kemudian saya juga menggunakan Kahoot untuk tes awal, untuk membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa, dan juga word wall untuk post testnya. Dengan harapan siswa-siswi itu saya bisa lebih fokus dalam pembelajaran yang akan dilakukan.
luar biasa sekali Bu Arya. Jadi kalau kita lihat dari persiapannya ini sangat komplit Ibu ya, dari persiapan mulai dari strategi, model, metode dan juga media yang Ibu gunakan. Dimana saya konfirmasi sedikit kalau saya tidak salah, strategi pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan ke kompetensi sosial emosional berbasis budaya positif. Dan juga untuk model pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan juga metode pembelajarannya adalah metode diskusi yang juga tanya jawab antar kelompok. Ibu juga menggunakan berbagai media, yaitu media PowerPoint, kemudian juga Kahoot untuk tes awal mengetahui kesiapan belajar siswa, kemudian untuk tes akhirnya menggunakan word wall. Luar biasa sekali Ibu Ari. Jadi setelah ini kira-kira nih kapan Ibu akan dilakukan aksinya di dalam kelas? Baik Ibu, jadi rencananya minggu depan Ibu Lola. Ya, yang pastinya minggu depan. Kemudian kira-kira nih Bu, siapa saja nih Ibu yang akan Ibu minta untuk memantau Ibu dalam melakukan aksi ini? Baik, yang pastinya di sini saya minta Ibu Lola sebagai CGP dan juga murid-murid kelas 11 IPA. Luar biasa Bu. Jadi saya sebagai CGP pasti akan selalu mendampingi Ibu, membantu Ibu untuk mempersiapkan dan juga untuk melakukan observasi dalam kelas. Sebelum kita tutup Bu Ari, saya ingin mengingatkan kita akan masih ada lagi satu kegiatan, yaitu pasca observasi bersama pengajar praktik saya Bapak Ferry di beberapa minggu yang akan datang. Dan juga di kegiatan itu kita akan melakukan evaluasi sekaligus tindak lanjut terhadap seluruh kegiatan yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi itu yang akan kita lakukan. Baik Bu, terakhir nih Bu Ari ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, harapan Ibu melalui percakapan kita yang Ibu dapatkan itu apa? Baik, jadi yang pastinya saya sangat berterima kasih untuk Ibu Lola sudah banyak membantu saya selama ini, terlebih membimbing saya untuk pembuatan RPP berdiferensiasi, merupakan hal baru untuk saya. Dan juga saya lebih memahami tentang strategi pembelajaran agar bisa menarik minat siswa dan fokus siswa dalam pembelajaran. Semoga kegiatan ini tujuan dan juga melalui kegiatan ini tujuan pembelajaran dan juga harapan Ibu bisa tercapai. Jadi semoga semuanya bisa Ibu lakukan dengan lancar dan baik. Jadi terima kasih waktunya Ibu Ari untuk kegiatan pagi hari ini. Sama-sama Ibu Lola. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru, laksanakan. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat luar biasa? Siap. Siap mengikuti pelajaran fisika? Siap. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu memimpin kita dengan doa pembuka. Tiberius, silakan. Kita berdiri ya. Saat ini kami anak-anakmu sudah mulai belajar fisika pada siang hari nantinya. Tolonglah lindungilah kami, bimbinglah kami agar kami semua sesuai yang membaik. Inilah doa yang termohon kami. Amin. Baik, terima kasih Tiberius, silakan duduk. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, terima kasih. Ibu isi dulu. Baik, siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sehat?
pada pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, silakan Febrilona. Minggu lalu kita belajar mengenai alat bukti, contohnya seperti kacamata dan mata. Ya, mata dan kacamata. Oke, Ibu mau bertanya sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan mata? Mata itu fungsinya untuk apa? Melihat. Ya, jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang alat-alat optik, di mana ada mata, ada kacamata, ada lensa, ada mikroskop, ada teropong, ada lup atau kaca pembesar. Baik. Jadi hari ini kita masuk pada KD yang berikut, itu tentang karakteristik gelombang mekanik. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memahami pengertian gelombang, menganalisis pengelompokan gelombang, serta menyajikan gelombang transversal, longitudinal, hukum pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi dalam bentuk tulisan dengan tepat. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke, ini ada kesepakatan kelas kita. Silakan dibaca. Apakah kita pakai kembali yang ini atau mau diubah? Pakai kembali yang ini. Oke, siap. Jadi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tepat waktu masuk dan keluar, mendengar penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, menghargai pendapat orang lain, ya, tidak menggunakan HP sebelum diminta. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Oke. Yang berikut, silakan kalian masuk di Google. Klik kahoot.com join. Ya, silakan masuk di HP di Google. Ya, klik kahoot.com join. Ya, silakan isi PIN di situ 342 4141. Semua sudah isi? Semua sudah? Oke. Kita mulai ya. Silakan lihat soal dan jawab. Silakan klik jawaban. Soal nomor 2. Ya, jadi papan skornya Elvitria, Jess Alisa, Jenny Setio, Uji, Marisa. Ibu yang tertinggi itu Elvitria. Yang berikut soal nomor 2. Kecepatan gelombang mekanik dipengaruhi oleh, silakan dijawab. Ada A, B, C, D. Kecepatan itu oleh waktu ya. Soal nomor 3. Soal yang keempat. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang bagaimana?
melakukan tes awal, kuis. Kita masuk pada yang berikut adalah untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ibu minta kalian simpan semua alat-alat yang kalian pegang, silakan simpan. Kita melakukan teknik stop. Ya. Jadi simpan, relax. Jadi yang buku, pulpen, HP semua disimpan. Sudah? Ya. Langkah yang pertama adalah coba relax, duduk relax tanpa menyandar kursi, badan ditegakkan. Usahakan bahu kiri itu sejajar dengan bahu kanan, telapak tangan itu diletakkan di atas paha. Ya, jadi sudah? Ya, sudah. Sekarang hirup udara dari luar, hirup pelan-pelan, hembuskan. Sudah? Oke, sekali lagi. Hirup, hembuskan. Oke, bagaimana? Apakah sudah rileks? Sudah, baik. Kalau sudah rileks, kita masuk pada pembagian kelompok. Nah, di sini pembagian kelompok sesuai dengan tadi apa yang sudah ibu uji kalian tadi ya. Jadi yang mendapat nilai 2000 lebih itu dia di kelompok 1, yang mendapat nilai 1000 lebih di kelompok 2, dan yang mendapat nilai di bawah 500 itu dia di kelompok 3. Ya. Silakan. Silakan lihat lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan. Bisa juga kalian menggunakan ini, bisa melihat di video sini. Bisa juga melihat di materi yang sudah ibu bagikan. Ada buku cetak di situ, silakan dilihat. Ada video pembelajaran tentang materi karakteristik gelombang mekanik. Silakan dilihat dan diisi pada lembar kerja kalian. Gelombang merupakan getaran yang merambat atau gangguan yang menyebabkan energi oleh getaran. Di sini, pengertian lain dari gelombang juga dapat dikatakan sebagai proses pemilihan energi melalui suatu proses getaran tanpa disertai perpindahan gelombang. Dispersi gelombang merupakan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium.
2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kalau sudah, sekarang sebelum kita masuk pada presentasi, silakan simpan semua alat tulis. Simpan semua. Sudah? Ya, berdiri. Menghadap ibu. Jadi kita akan melakukan speaking, ya. Ya. Sudah ya? Oke. Ikuti video ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada penutup. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil materi. Gelombang transversal merupakan gelombang dengan arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang kali, gelombang permukaan air, dan gelombang cahaya. Gelombang longitudinal yaitu gelombang dengan arah getarannya sejajar dengan arah perambatannya. Contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi, gelombang selinki, dan suara tepuk tangan. Pemantulan atau refleksi yaitu perubahan arah rambah cahaya ke arah sisi atau medium, asalnya setelah menumbuk antar muka dua medium. Pembiasan atau refraksi yaitu sebagai peristiwa ketika sebuah cahaya terlihat berbelok ketika melewati medium ke medium yang memiliki kerambatan optik berbeda akibat terjadinya percepatan.
melalui celah. Perpaduan atau interferensi. Perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu. Materi diskusi kami, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 dan 3 untuk mengajukan. Ya, silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Ada pertanyaan, silakan ajukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa cahaya mengalami difraksi? Mengapa cahaya mengalami difraksi? Silakan. Oke, baik, kelompok 2 kami akan menjawab pertanyaan ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena merambat ke arah cahaya yang melewati celah sempit. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Lanjut kelompok sebuah pantun. Ya, silakan. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Ya, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator kepada saya sebagai pemateri. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Fakta tentang gelombang mekanik. 1. Berdasarkan arah rambatnya gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang dengan arah getaran tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Contohnya, gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang yang perambatan energinya tidak memerlukan bedding. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang TV. 3. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang tegak atau stasioner. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudonya tetap. Contohnya gelombang air. Ibu Guru dan teman-teman, Selamat siang. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal jelaskan pengertian gelombang dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lain melalui suatu media atau ruangan. Contohnya gelombang air, gelombang tali, gelombang gempa, gelombang bunyi, gelombang radio, gelombang mikro, atau microwave, gelombang ultrasonik. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan. Moderator, apakah ada pembatasan soal atau Ada setiap kelompok 1 pertanyaan. Silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Jadi ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Jadi Ibu simpulkan materi kita hari ini. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi gelombang itu getaran yang merambat. Nah, gelombang menurut arah medium perambatan itu dia
dibagi menjadi dua. Menurut arah perambatan itu gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium perambatan, contohnya seperti tadi sudah dijelaskan, gelombang tali dan lain-lain. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan, atau dia secara langsung. Contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, gelombang radio, gelombang TV, dan lain-lain. Ya. Itu tentang gelombang. Nah, menurut amplitudo, itu gelombang dibedakan menjadi dua. Ya, yaitu gelombang apa dan apa? Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, yang berikut menurut ini sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang itu ada 5, yaitu pemantulan atau refleksi, pembiasan gelombang atau refraksi. Lalu yang berikut ada kita masuk pada tes akhir. Nah, tes akhir ini nanti Ibu buka di sini. Setiap kelompok maju untuk menunjukkan dia mau pilih opsi A, B, C atau D. Ini dari yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal pertemuan bahwa untuk penilaian itu ada pra-asesmen dan penilaian formatif. Nah, penilaian asesmen yang tadi Ibu jelaskan di awal itu untuk tes diagnostik untuk mengetahui kalian punya kesiapan belajar. Itu yang tadi kita tes awal. Nah, ini kita lakukan tes akhir. Baik, Ibu akan putar di sini. Kelompok maju. Perwakilan saja. Satu kelompok 1 orang. Nanti 3 orang ya, silakan. Febri Lona silakan. Elizabeth Rosa dari Maboji silakan. Emilia Jelia silakan. Jadi silakan berdiri di situ untuk menunjukkan jawaban mana yang akan engkau pilih. Ya, dibantu oleh teman-teman. Jadi silakan setelah Ibu klik start, tanya anggota kelompok, kita mau pilih opsi apa? Sudah? Sudah siap semua? Sudah. Oke. Mulai ya, kita mulai. Jadi kalau tahu berarti silakan diberitahu untuk Ibu tambahkan di situ ada extra poin. Jadi 2 kali. Ya, X2 skor itu. Jadi kalau tahu betul silakan. Ya. C. Oke, yang berikut. Kalau tahu pasti pilih 2 kali skor. B.
yang didapat setelah mempelajari materi hari ini apa? Manfaatnya apa? Ada yang bisa menjawab? Manfaat kalian mempelajari materi tentang karakteristik gelombang mekanik hari ini, manfaatnya apa? Silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Manfaat. Manfaatnya memahami karakteristik gelombang mekanik memungkinkan seseorang untuk menjelaskan berbagai fenomena alam seperti perambatan suara, getaran pada air, dan gempa bumi. Iya. Jadi manfaat kalian mempelajari materi hari ini kemana? Selamat diulangi. Memahami karakteristik gelombang mekanik memungkinkan seseorang untuk menjelaskan berbagai fenomena alam seperti perambatan suara, getaran pada air, dan gempa bumi. Ya. Jadi manfaat kalian mempelajari materi karakteristik gelombang mekanik itu adalah memungkinkan seseorang bisa menjelaskan berbagai fenomena alam, seperti perambatan suara, getaran pada air, dan gempa bumi. Baik, sekian materi kita hari ini. Sekian materi kita pada hari ini. Tugas untuk kalian yaitu tulis tugasnya. Tulis tugasnya. Yaitu silakan mencari tahu materi tentang gelombang berjalan dan stasioner. Diringkas hingga minggu depan sebelum ibu melanjutkan materi, ibu bisa tanya-tanya sedikit kaitan dengan gelombang berjalan dan stasioner. Nah, itu adalah tugas untuk kalian. Ya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ibu akan membagikan ini. Hal apa yang kalian sukai dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Setelah Anda dapat ini, silakan ditulis lalu ditempelkan di papan tulis. Satu orang satu ya.
pembelajaran banyak. Ada yang senang, ada yang lupa semua. Ya, kesempatan yang berikut saya berikan kepada teman-teman. Silakan kalian saling mengkritik teman-teman yang tidak aktif, yang malas tahu, yang ini saya kesempatan saya berikan. Silakan. Ada yang mau mengkritik teman karena pada saat pembelajaran dia tertawa, dia tidak fokus, ya silakan. Ini kasih kembali ke kalian. Ada yang mau mengkritik teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Elizabeth Rosa dari Silakan. Baik, selamat siang. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Renaria Klaraklau, CGP Angkatan 9 Kabupaten Malaka dari SMA Negeri Alkami. Kali ini sudah ada bersama saya Bapak Ferry selaku pengajar praktik saya dan juga rekan sejawat saya Ibu Ari. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di sini pada siang hari ini. Kemudian pada percakapan pasca observasi ini sebelumnya perlu saya beritahukan kalau kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi. Nah, untuk tujuan diadakan supervisi atau observasi ini untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas dan juga tindak lanjut ke depannya seperti apa. Kemudian tujuan dilakukannya percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kembali dan juga merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Baik, kita langsung saja. Ibu Ari, apakah sudah siap? Sudah siap, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Ibu Ari? Kabar baik, puji Tuhan. Apa kabar juga, Ibu Lola? Baik, Ibu Ari. Kemarin Ibu Ari sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya juga sudah mengobservasi kegiatan Ibu di kelas. Bagaimana Ibu Ari perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya baik Ibu Lola, jadi perasaan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas itu tentunya sangat senang. Ya Ibu Lola, karena yang pertama tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Terus yang kedua, anak-anak saya kelas 11 IPA sangat semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran kemarin. Baik Ibu Ari, kita bersyukur karena Ibu Ari merasa senang melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Saya juga turut merasa senang setelah mengikuti kelas Ibu Ari. Jadi anak-anak itu betul-betul antusias mengikuti pembelajaran Ibu Ari dengan model berdiferensiasi ke SE kemarin. Baik Ibu Ari, adakah hal-hal yang baik dari pembelajaran yang sudah Ibu Ari lakukan? Ya baik, jadi dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, tentunya metode yang saya gunakan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di mana kelebihan dari pembelajaran diferensiasi ini
saya bisa mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Dan juga metode diskusi ini juga sangat membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian kekurangannya itu yaitu jumlah anggota kelompok yang saya bagi sangat banyak, sehingga dalam diskusi kelompok masih ada murid yang tidak fokus dalam bekerja kelompok, dia masih bercerita dengan teman kelompok. Jadi karena terlalu banyak sehingga mereka tidak fokus. Iya. Ya Ibu Ari, betul sekali. Kemarin saya juga ikut melihat bagaimana jumlah kelompok yang Ibu Ari bagi itu terlalu banyak sehingga ada yang belum fokus dalam diskusi ya. Ya Ibu Ari, untuk kondisi ini apakah yang akan Ibu Ari lakukan? Ya, jadi baik Ibu Lola, mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan memperbanyak jumlah kelompok sehingga jumlah kelompok itu dia menjadi sedikit, anggota kelompoknya semakin sedikit, sehingga siswa itu dia lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Baik Ibu Ari, untuk keseluruhan proses dalam pembelajaran kemarin, apakah Ibu Ari ada menemui kesulitan? Untuk keseluruhan saya tidak merasa ada kesulitan Ibu Lola, karena Ibu Lola sangat membantu saya dalam mempersiapkan kelas. Hanya mungkin terlalu banyak jumlah anggota kelompok sehingga yang menyebabkan belum adanya fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oh ya, baik Ibu Ari. Kedepannya nih Ibu Ari, adakah hal lain yang Ibu Ari ingin lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif? Karena di area pengembangan yang Ibu Ari kemarin tulis itu adalah salah satunya di area observasi adalah itu keaktifan murid dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi untuk ke depan pertemuan berikutnya saya masih menggunakan metode diskusi, tetapi saya mau menerapkan beberapa game, contohnya seperti media workboard. Nanti saya gunakan itu. Saya rasa cukup efektif untuk dilakukan sehingga bisa menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga saya mau mengikuti webinar-webinar tentang pengelolaan kelas sehingga saya bisa mampu mengelola kelas dengan baik. Ya. Ya, bagus sekali Bu Ari. Kemarin saya juga sudah sempat mencoba untuk di beberapa kelas saya terkait dengan pembelajaran berbasis game. Jadi memang kalau kita lihat itu beda sekali dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan. Kalau berbasis game itu anak-anak itu betul-betul yang biasanya tidak aktif itu betul-betul aktif mengikuti karena bermain game dan mendapatkan poin. Jadi masing-masing itu berlomba-lomba untuk mendapatkan poin. Bagus sekali ya Ibu Ari, luar biasa sekali. Kira-kira adakah yang harus Ibu Ari tingkatkan untuk kedepannya untuk lebih mengaktifkan keaktifan siswanya di kelas? Ya, jadi kedepannya mungkin dalam pembelajaran saya harus banyak belajar mengenai pengelolaan kelas, terus saya harus banyak belajar kira-kira media yang pas itu apa dalam pembelajaran itu, sehingga bisa membuat siswa itu punya minat, semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, lebih ke mengaktifkan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan mengcover kebutuhan murid yang beragam. Siap. Untuk rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas dalam untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam ini bagaimana Bu Ari? Ya, jadi mungkin kedepannya saya akan lebih sering menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena itu sangat bagus. Jadi saya baru pertama kali menggunakan metode pembelajaran itu, sehingga metode pembelajaran diferensiasi itu menggugah kesadaran murid dan juga kenyamanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ya, betul sekali Bu Ari. Jadi anak-anak itu kita sudah lihat mana yang sudah siap dan mana yang belum siap. Jadi waktu pembelajaran itu sudah nyaman ya Ibu Ari. Ya, betul sekali Bu Ari. Baik, luar biasa sekali Bu Ari.
Semoga apa yang Ibu Ari rencanakan untuk dieksekusi di kelas selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik dan lancar sehingga bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Baik Ibu Ari, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Ya, mungkin ada beberapa tambahan dari Bapak Ferry, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya menyampaikan profesiat Ibu Lola, Ibu Ari telah melewati tahap demi tahap hingga hari ini, bahwa ini adalah satu rangkaian dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dan hari ini rangkaian kegiatan yang terakhir. Sebelumnya bahwa Ibu Lola memiliki tugas yang dibawa dari Lokakarya sebelumnya, Lokakarya 4. Itu ada tugas untuk menampingi salah satu rekan sejawat, dan di sini saya berterima kasih Bu Ari bersedia untuk didampingi oleh calon guru penggerak Ibu Lola dalam hal penyusunan perangkat ajar, dan itu sudah terlaksana. Kemudian setelah pendampingan penyusunan direvisi sampai siap untuk digunakan, dan tahapan praobservasinya waktu itu sudah berjalan dan saya mendapatkan link itu untuk gabung. Saya pantau dari kejauhan secara virtual, tetapi saya melihat bahwa memang benar-benar apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga praobservasinya itu sudah berjalan secara baik dan menggunakan beberapa lambaran pertanyaan penuntun yang digunakan untuk menggali kira-kira area pengembangan apa yang mau dikembangkan oleh rekan sejawat. Itu saya lihat ada. Kemudian berlanjut lagi ke observasi, ya itu saya amati juga secara daring dan itu terlaksana secara baik sesuai dengan area pengembangan yang sudah dilakukan. Dan hari ini kita datang pada penampilan individu yang kelima, di mana ada satu agenda itu pasca observasinya diamati langsung. Ya, kemarin 2 tahapan itu secara daring, tapi untuk tahapan ini itu diamati secara langsung, dan luar biasa. Tadi dalam percakapan pasca observasinya saya menemukan beberapa item di sini, bahwa yang pertama Ibu Lola mampu untuk menggunakan coaching dengan alur tirta secara baik rapi. Ya, saya lihat itu, saya lihat alurnya luar biasa bagus, sampai dengan menggunakan kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan penuntun yang menggali rekan sejawat untuk bagaimana rekan sejawat ini bisa menemukan refleksinya secara pribadi, bahwa apa yang dilakukan di kelas itu ada kelebihan, ada kelemahan, dan itu ditemukan sendiri oleh rekan sejawat. Meskipun pada saat itu Ibu Lola sebagai observer, tetapi Ibu Lola tidak menyampaikan secara langsung bahwa Ibu punya kelebihan, kekurangan di sini, tapi ditemukan sendiri oleh rekan sejawat. Dan ini yang kita harapkan, dan saya rasa bahwa coaching Ibu Lola hari ini luar biasa, alur ceritanya berhasil. Dan untuk rekan sejawat, bahwa apa yang didapatkan dari penampilan Ibu Lola, rekan sejawat Ibu Ari merasakan sendiri bahwa proses pembelajaran di kelas berbeda, suasana di kelas berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, dan ini yang kita harapkan, bahwa meskipun rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah tidak mengikuti pendidikan guru penggerak, tetapi mereka bisa mendapatkan hal-hal baik yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, dan mereka juga bisa mengaplikasikan di dalam kelasnya masing-masing, sehingga jangan sampai di kelas ini kita masuk siswa-siswi kita mereka hanya senang dengan guru mata pelajaran ini. Misalkan saja Ibu Lola karena ikut pendidikan guru penggerak menggunakan metode-metode yang digunakan dalam pendidikan guru penggerak, maka siswa lebih tertarik. Ya, tetapi harapan kita adalah siswa merasa nyaman belajar di kelas dengan semua guru. Ya, dan hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Ibu Lola mendampingi rekan sejawat dalam hal ini Ibu Ari sampai pada pelaksanaan di kelas saat observasi. Memang Ibu Ari tadinya menyampaikan bahwa ada perbedaan dari sebelum, siswa lebih antusias, lebih semangat dalam belajar,
Dan mudah-mudahan ini bisa berkembang lagi lewat komunitas praktisi yang ada di sekolah ini, sehingga anak-anak bisa merasa senang, merasa nyaman dengan semua guru dalam sekolahnya. Jadi itu harapan saya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Lola bersama Ibu Ari, mulai dari kegiatan sebelumnya sampai pada hari ini. Ya, terima kasih, semoga ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kita, dan apa yang kita dapat kita berbagi lagi ke rekan-rekan lain biar kita semua bisa mendapatkan hal-hal positif. Ya, kemudian siswa-siswi kita juga mereka bisa belajar dengan semangat, karena ketika mereka semangat belajar, kita guru juga memiliki kepuasan tersendiri bahwa hari ini luar biasa. Nah, baik, itu saja Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Boleh dilanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Ferry sudah memberikan kami masukan yang luar biasa. Ya, demikian kegiatan pasca observasi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.